الحمد لله الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في دار الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk menuju ke rumahnya pada subuh kali ini sehingga dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat salam wassalam kita kirimkan kepada junjungan kita, pedoman kita, Nabi Muhammad SAW dengan ucapkan Allahumma sholli alaihi. Nabi yang telah menjadi aswatul hasanah, teladan baik bagi manusia dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju dalam Islamiyah, atau dalam istilah lain minaz zulumati ila nur atau ila siratal mustaqim. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus memiliki rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya. Dan juga kita harus bertakwa kepadanya dan bertawakal sehingga bisa menjadi sifat kemuliaan terhadapnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul macam-macam sifat kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang pertama adalah menaati perintahnya atau bertakwa. Pada bulan Ramadan ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat merupakan fardu yang waktunya ditentukan oleh orang-orang yang mukmin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya apakah salat hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari atau hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Taha ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya salat bukan hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari ataupun sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk mengingatnya agar kita terjauh dari kegiatan maksiat. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau bersabda, As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikannya, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan agama adalah agama Islam. Maksudnya adalah apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka bisa jadi amalan-amalan yang kita akan hancur ataupun roboh. Baik kita amalan zakat kita, puasa kita, maupun umrah haji kita jika kita mampu melaksanakan perjalanan. Yang kedua adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
pada surah Al-Baqarah ke-183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu apa? Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya sebelum adanya puasa Ramadan sudah ada puasa seperti itu. Contohnya seperti puasa Daud, ini dilakukan secara sering. Puasa Nabi Musa, yang dimana beliau berpuasa selama 40 hari dan 40 malam sebagai persiapan penerimaan wahyu. Dan juga puasa Nabi Nuh yang dilakukan hampir sepanjang tahun, kecuali pada hari raya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan dihapus dosa-dosa dulunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan karena kita mengharapkan iman dan pahala, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa-dosa yang dahulu atau dosa-dosa yang kita akan buat sekarang. Contoh yang kedua adalah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni fazkurkum washkuruli wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan umur yang panjang. Kita harus bersyukur kepada Allah karena masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya. Dan nikmat-nikmat tersebut kita tidak boleh ingkari. Adapun hadis Rasulullah SAW ini mana beliau bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya jika kita diberikan sesuatu, baik itu dari sepupu kita, saudara kita, ataupun orang-orang terdekat kita, dan kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan, maka sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Mengapa demikian? Karena bisa jadi apa yang diberikan oleh sepupu, apa yang diberikan kepada kita oleh sepupu kita adalah titipan dari Allah SWT. Dan contoh yang terakhir adalah berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Untuk apa? Azkurullahi dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Adapun hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau bersabda, Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya neraka bagi siapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan berharap wajah dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Muncullah sebuah pertanyaan, mengapa bukan zikir tasbih, hamdalah maupun akbar? Mengapa harus mengucapkan la ilaha illallah? Maka jawabannya terkait pada hadis yang berbunyi,
afdal dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dapat saya berikan adalah pada bulan Ramadan ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya, dan janganlah kita sekali-sekali mainkan nikmatnya, dan juga berzikir kepadanya dengan zikir sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata itu dari saya pribadi, jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untur maqala wala tantur maqala. Dan apa yang disampaikan jangan lihat siapa menyampaikan. Wabillahi taufik wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.